Qasim bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun ketika baginda Rasulullah menikahi Sayyidah Khadijah. Sementara Sayyidah Khadijah pada saat itu sudah berusia 40 tahun. Dan selama pernikahan ini, Nabi SAW tidak pernah menikahi perempuan lain. Nama anak Rasulullah yang pertama ialah Qasim bin Muhammad. Anak tertua beliau ini hanya hidup selama beberapa waktu saja. Sayyidina Qasim meninggal pada 605 Masehi sebelum berusia 2 tahun dan dimakamkan di Jannatul Mu'allah, Mekah. Karena Sayyidina Qasim anak tertua, maka Rasulullah SAW menjulukinya dengan Abu Qasim. Adapun makna dibalik nama Abu Qasim ialah pemberian imbalan, yakni sebagai harapan bahwa kelak akan menjadi anak yang soleh dan panjang umur. Zainab binti Muhammad. Sayyidah Zainab binti Muhammad merupakan putra sulung dari Rasulullah SAW bersama Siti Khadijah. Ia lahir pada 23 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nama Zainab sendiri diambil dari bahasa Arab yang berarti indah dan wangi. Putri Nabi Muhammad ini mengalami sakit dan wafat pada usia 29 tahun. Ia dimakamkan di Jannatul Baqi, Madinah, Arab Saudi. Ruqayyah binti Muhammad. Nama anak Rasulullah berikutnya adalah Sayyidah Ruqayyah binti Muhammad. Ia lahir pada 7 tahun sebelum diutusnya kenabian dan 20 tahun sebelum Hijriah atau tahun 603 Masehi, yakni pada usia Nabi Muhammad SAW 33 tahun. Makna dari nama Ruqayyah itu sendiri ialah lembut. Ruqayyah juga memiliki gelar Zat al-Hijratain atau kelembutan. Saat dewasa, Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan. Keduanya dikarunia anak bernama Abdullah dan meninggal pada usia 4 tahun. Putri Rasulullah SAW ini wafat saat Perang Badar berlangsung pada tahun 2 Hijriah dan jenazahnya dimakamkan di Jannatul Baqi. Ummu Kulsum binti Muhammad. Nama anak perempuan Rasulullah yang keempat yaitu Sayyidah Ummu Kulsum yang merupakan putri Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah yang lahir pada 6 tahun sebelum diutusnya kenabian, 19 tahun Hijriah atau 604 Masehi, tepatnya saat Nabi SAW berumur 34 tahun. Sayyidah Ummu Kulsum sempat hijrah bersama Sayyidah Fatimah ke Madinah. Saat dewasa, ia menikah dengan Sayyidah Utsman bin Affan pada tahun keempat Hijriah. Sayyidah Ummu Kulsum wafat pada bulan Ramadan ke-9 atau pada tahun 630 Masehi di Madinah, lantaran sakit dan dimakamkan di Jannatul Baqi. Fatimah Az-Zahrah binti Muhammad. Putri Nabi Muhammad SAW selanjutnya ialah Sayyidah Fatimah Az-Zahrah binti Muhammad. Sosoknya dikenal akan kebaikan dan penuh kemuliaan hati, sehingga dijuluki sebagai seorang yang memiliki karakter menyerupai Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidah Fatimah telah menginspirasi umat Islam di seluruh dunia, dan ia pun telah menjadi anak Rasulullah yang paling dikenal oleh umat muslim di dunia. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Fatimah Az-Zahrah. Fatimah artinya selalu berseri, nama yang bermakna penuh doa dari Nabi Muhammad SAW, supaya kelak putrinya memiliki wajah dan hati yang berseri, sehingga mampu membagikan kebahagiaan dan menjadi teladan bagi banyak orang di sekitar. Abdullah bin Muhammad. Anak laki-laki kedua Rasulullah SAW dan Sayyidah Khadijah ialah Sayyidina Abdullah bin Muhammad. Sama halnya dengan sang kakak, Sayyidina Abdullah juga tidak memiliki umur yang panjang. Putra Nabi Muhammad SAW ini wafat di usia yang masih kecil sekitar tahun 615 Masehi. Kata Abdullah sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti hamba Allah. Sayyidina Abdullah juga memiliki julukan Thayyibah yang berarti baik dan Thohir yang artinya bersih dan murni. Hal ini merupakan harapan supaya kelak beliau menjadi orang yang suci akhlaknya. Ibrahim bin Muhammad. Putra bungsu Rasulullah SAW ialah Ibrahim bin Muhammad. Ia lahir dari rahim istri Nabi Muhammad yang bernama Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Sayyidina Ibrahim lahir sekitar akhir bulan dari tahun 8 Hijriah. Nama anak Rasulullah ini diambil dari salah satu leluhur bangsa Arab dan Israel. Kala itu Rasulullah SAW sangat mendambakan keturunan laki-laki yang akan menghiasi keluarganya. Setelah kedua putranya yakni Sayyidina Qasim dan Abdullah wafat sebelum balik, akhirnya terlahirlah Sayyidina Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Menurut pendapat yang masyhur, dibandingkan dengan Sayyidina Qasim dan Abdullah, Sayyidina Ibrahim hidup lebih lama yakni sekitar 1,5 tahun.
Maka dari itu telah diketahui bahwa putra-putri Rasulullah telah wafat di waktu masih kecilnya. Rahasia dibalik kewafatan semua putra Rasulullah ketika masih kecil. Sahabat inspirasi dan dakwah yang beriman, kita telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW memiliki 7 orang anak yang terdiri dari 3 orang laki-laki, yaitu Sayyidina Qasim, Sayyidina Abdullah, dan Sayyidina Ibrahim, dan 4 orang anak perempuan, yaitu Sayyidah Fatimah, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Zainab, dan Sayyidah Ummu Kulsum. Namun berdasarkan riwayat yang dikatakan bahwa semua anak laki-laki Rasulullah SAW wafat ketika masih kecil. Hal ini tidak terlepas dari bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Di dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 144. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan ayat tersebut dengan mengatakan, seolah-olah Allah berkehendak dengan firman-Nya, kalau Allah tidak menutup nabi-nabi dengan kenabian Muhammad, seakan-akan Allah berfirman, pasti aku jadikan seorang nabi dari anaknya. Tapi Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatunya. Kenapa Allah tidak menjadikan salah satu anak Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul? Itu karena Allah memang berkehendak Muhammadlah sebagai nabi terakhir. Salah satu logika yang digunakan Sayyidina Ibnu Abbas adalah bukti sejarah yang menunjukkan bahwa 3 putra Rasulullah SAW wafat semuanya ketika masih kecil. Kalaulah putra beliau sallallahu alaihi wasallam hidup sampai dewasa, maka tidak mustahil di kemudian harinya akan ada orang yang mendewakan salah satunya dan mengangkatnya sebagai nabi. Tapi Allah mentakdirkannya tidak menjadikan seorang pun hidup sampai dewasa. Sahabat beriman, salah satu hikmah diwafatkannya semua putra Rasulullah SAW ketika masih kecil ialah sebab Rasulullah SAW adalah penutup para nabi. Maka dari itu patut bagi kita untuk mencintainya dan mencintai apa yang dicintainya. Dan salah satu yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW ialah anak dan cucu keturunannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga anak keturunan Rasulullah SAW di dunia ini. Maka ikutilah keturunan Rasulullah SAW dan para ulama yang ma'ruf dan ahlus sunnah. Dan perlu diingatkan juga, jika di antara kita menemui ada seseorang yang mengaku turunan Rasulullah yang kurang baik menurut pandangan pribadi kita, maka janganlah kita menghina atau menyakitinya. Cukup bagi kita untuk memalingkan pandangan kita darinya, dan pandanglah keturunan Nabi dan ulama yang ma'ruf dan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share agar saudara kita lainnya akan mendapatkan manfaat yang sama. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena yang salah bersumber dari kami dan yang benar dan bermanfaat hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.